Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa, hari ini kita coba masuk bagaimana kita melihat penerapan diferensial pada kehidupan sehari-hari ya. Coba kita lihat contoh soal berikut ini. Ya, tentukanlah ukuran persegi panjang yang luasnya maksimum yang dapat diletakkan di dalam setengah lingkaran dengan jari-jari R. Jadi ada setengah lingkaran. Kemudian kita disuruh hitung persegi panjang yang maksimum. Nah, kira-kira berapa dapat maksimumnya ya. Maka kita dapat ilustrasikan seperti ini. Dengan jari-jari R, maka di sini ada Y, di sini ada X. Sebelah kanannya lagi ada X, ada Y ya. Nah, jadi untuk mendapatkannya, ini kita gunakan persamaan Pythagoras, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Ini segitiga Pythagoras. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat kurang X kuadrat ya. Atau Y sama dengan R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah ya. Nah, untuk mendapatkan luas persegi panjang ini, maka kita dapatkan panjang kali lebar ya, panjang kali lebar, di mana lebarnya adalah 2x kali panjangnya adalah 2x, lebarnya adalah Y. Jadi 2x kali Y ya. 2x kali Y-nya sendiri adalah R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah. Nah, ini menjadi persamaan. Kita misalkan U adalah 2x. Ini UV ya, persamaan dari UV. Perkalian U dan V ini ya. U adalah 2x, maka DU per dx adalah 2. Sedangkan V adalah R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah ya. Ini V. Nah, kita harus misalkan lagi ini A adalah R kuadrat kurang X kuadrat, sehingga DA-nya adalah min 2x. Ini turunan dari min X kuadrat adalah min 2x. Untuk V-nya sama dengan A pangkat setengah ya. A pangkat setengah. dV per dA sama dengan setengah kali A pangkat min setengah. Ya, sehingga menjadi 1/2A pangkat setengah. dV per dA sama dengan 1/2, A-nya kita gantikan dengan R kuadrat kurang X kuadrat ya, R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah. Maka dV per dx sama dengan dV per dA kali dA per dx. Ya, di mana dV per dx itu akan mendapatkan dV per dA-nya adalah 1/2 R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah, ini dia, dikali dengan dA per dx. dA per dx adalah min 2x, sehingga menjadi 2 min 2 bagi 2 habis, jadi tinggal min x per R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah. Selanjutnya, untuk mendapatkan luas tadi ya, ini perkalian dua buah untuk turunan. Jadi dA per dx sama dengan V aksen kali U plus U aksen kali V ya. Sehingga dA per dx hanya dV per dx ini kali U plus du per dx kali V ya. Dimana dV per dx ini adalah min x per R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah dikali U-nya adalah 2x ditambah du per dx-nya adalah 2 ya, dikali V-nya adalah R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah. Ya, selanjutnya dapat kita selesaikan. Min X kali 2x adalah min 2x kuadrat per R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah ditambah 2 kali R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah ya. Nah, untuk mendapatkan luas maksimum dA per dx ini kita turunkan satu turunan harus sama dengan 0. Maka min 2x kuadrat per X kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah ditambah 2 kali R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah sama dengan 0. Ini pindahkan ke kanan menjadi plus, min ini menjadi plus 2x kuadrat per R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah, sedangkan yang sebelah kiri tetap ya. Ini kemudian kita kalikan silang, ini R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah dikali kemari menjadi pangkatnya kita tambah setengah menjadi setengah pangkat 1 R kuadrat kurang X kuadrat sama dengan ini kemari yang 2 pindah kemari menjadi 2 X kuadrat bagi 2 habis tinggal X kuadrat ya.
Sehingga R kuadrat sama dengan ini pindah ke kanan menjadi plus menjadi 2 X kuadrat. X kuadrat sama dengan setengah R kuadrat. Di mana X sama dengan setengah akar setengah R kuadrat menjadi R kali akar setengah ya. Nah, ini untuk harga X. Kemudian untuk Y kita masukkan ke rumus ini. Y sama dengan R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah. Y sama dengan R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah, di mana Y sama dengan R kuadrat kurang X kuadrat kita gantikan dengan R akar setengah dikuadratkan kali pangkat setengah ya. Sama dengan R kuadrat kurang ini akar setengah habis karena kuadrat tinggal setengah, R-nya menjadi R kuadrat. Jadi R kuadrat kurang setengah menjadi setengah R kuadrat pangkat setengah sama dengan R kuadratnya pangkat setengah ini dikali habis pangkat R akar setengah R ya. Ini akar setengah R. Maka ukuran persegi panjang adalah panjang P-nya adalah 2x ya, karena 2x ini panjang P, ini 2x x ya. 2x sama dengan 2R akar setengah lebar Y sama dengan Y sama dengan ini R akar setengah bisa nih, atau setengah akar setengah R, sama aja itu ya. Kemudian coba kita lihat contoh yang lain. Sebuah bak air dengan alas berbentuk bujur sangkar harus dibangun untuk menampung air 12.000 kaki kubik. Nah, ini volumenya 12.000 kaki ya. Jika logam untuk tutup atas memerlukan biaya 2 kali biaya untuk sisi dan alas beton tiap kaki persegi. Berapa ukuran bak yang paling hemat? Ukuran bak yang paling hemat itu berapa ya? Maka untuk mencari volumenya adalah, ini kan karena dia bilang bujur sangkar, ini alasnya berarti P kali P ya, kali T, T-nya tinggi. Hasilnya adalah 12.000 kaki kubik. Kemudian kita dapatkan T, yaitu 12.000 dibagi dengan P kuadrat. Ya. Biaya, untuk mendapatkan biayanya, jika logam untuk tutupnya memerlukan biaya 2 kali biaya untuk sisi dan alas. Jadi 2 kali PP untuk apa? Sisi dan alas ya. Sisinya ada 4, ini 4 kali P kali T, 2 PP, 2 PP tambah 4 PT tambah PP ya. PP itu untuk tutup bagian atas ya. B sama dengan PP ini adalah alas ya, sedangkan untuk tutupnya 2 PP. P sama dengan 2P kuadrat ditambah P tambah 4P kali 12.000 per P kuadrat. Jadi T ini kita gantikan dengan 12.000 per P kuadrat plus P kuadrat ya. Dengan penyelesaian matematikanya 2P tambah 2P kuadrat tambah P kuadrat menjadi 3P kuadrat ditambah 48 ini P dibagi P2, P kuadrat adalah P-1 ya. Ini 4 kali 12 adalah 48.000 P pangkat min 1. Nah, untuk turunan supaya dapat maksimum, kita turunkan satu turunan, dia harus sama dengan 0. Maka 3P kuadrat ini adalah 6P. Sementara min 1, P pangkat min 1 ini kita turunkan min 48.000. P-nya menjadi pangkat min 2, jadi pangkatnya bertambah ya. Sama dengan 0 ya. Sehingga kalau ini 6P sama dengan 48.000 per P2. P pangkat 2 ya. Pindah ke kiri, P pangkat 3. P pangkat 3 sama dengan 48.000 dibagi 6. Tinggal 8.000. Nah, 8.000 dengan P pangkat 3 ini menjadi 20. Ya, 20. P sama dengan 20. Nah, untuk T tingginya adalah 12.000 dibagi P kuadrat ya. Sehingga T sama dengan 12.000 dibagi P kuadrat ini 20 kali 20 yaitu 400 ya. 12.000 dibagi 400 adalah 30. Jadi dapat kita simpulkan ukuran bak adalah P-nya adalah 20 kali 20. Ini untuk bentuknya kubus bujur sangkar, kemudian T-nya adalah 30. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.
Kemudian contoh soal yang lain ya. Diperlukan sebuah kotak terbuka dengan kapasitas 36.000 inci kubik. Jika panjang kotak harus 2 kali lebarnya, berapa ukuran kotak agar bahan yang diperlukan sesedikit mungkin? Ya. Jadi untuk volumenya P kali L kali T ya. Volume P panjang kali lebar kali tinggi. Nah, P ini sendiri adalah panjangnya 2L karena dia bilang panjangnya harus 2 kali lebar. Jadi 2L kali L kali T. 2L kali L adalah 2L kuadrat dikali T dengan sama dengan kapasitasnya adalah 36.000 inci kubik. Sehingga T sama dengan 36.000 per 2L kuadrat. 36.000 dibagi 2 adalah 18.000 per L kuadrat. Untuk luas permukaan kotak, sehingga luasnya coba diperhatikan. Di sini ada permukaan kotak yang sisi depan, ada sisi belakang, ada sisi kiri, ada sisi kanan, juga bagian bawah ya. Jadi untuk luasnya 2L kali L, ini bagian bawah, ini 2L kali L, ditambah 2 kali 2L kali T. 2L kali T ini sisi depan sama sisi belakang. 2L kali T sebanyak 2 buah. 2 buah. Ditambah L kali T untuk sisi kiri dan kanan ya. Cuman jumlahnya ada buah kiri dan kanan, jadi 2 kali L kali T. Sehingga total luas permukaan kotak adalah 2L kuadrat ditambah 2 kali 2L, T-nya kita gantikan dengan 18.000 per L kuadrat ditambah 2 kali L dengan T 18.000 per L kuadrat. Hasil yang didapat adalah 2L kuadrat sama dengan ini 2 kali 2 kali 18 72.000, L dibagi L per 2 menjadi L min 1 ya, dan ditambah 2 kali 18.000 36.000, L dibagi L2 menjadi L min 1 ya. L min 1. Sehingga ini dapat dijumlahkan yang sejenis A sama dengan 2L kuadrat ditambah 108.000 L min 1 ya. Nah, untuk mendapatkan luas ininya volumenya mendapatkan volume luas sesedikit mungkin itu dA per dL sama dengan 4L ya. Ini turunan pertamanya 2L kuadrat menjadi 4L kurang min 1 108.000 min 108.000 kali L pangkatnya L min 1 pangkatnya menjadi min 2 ya, sama dengan 0. Sehingga menjadi PL sama dengan 108.000 per L kuadrat ya. Pindah ke kanan dengan kali silang menjadi L pangkat 3 sama dengan 108.000 dibagi 4 ya, ini kali silang menjadi 4 jadi 27.000. Nah, L pangkat 3 27.000 maka L nya adalah 30 inci ya. Kemudian untuk T adalah 18.000 L ya, 18.000 per L kuadrat. Jadi 18.000 per L nya 30 kuadrat adalah 900. Jadi 18.000 dibagi 900 sama dengan 20 inci ya. Jadi untuk L dan untuk P sudah disebutkan panjangnya harus 2 kali lebar ya. Sehingga menjadi P adalah 2L. 2L sama dengan 2 kali 30 adalah 60 inci. Jadi sebenarnya diperoleh L-nya ini adalah 30 inci, T-nya adalah 20 inci, dan P-nya ini adalah 60 inci. Itu ukuran yang diperlukan, sehingga diperlukan sedikit mungkin ukurannya ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir. Ya, perlihatkan bahwa persegi panjang dengan keliling maksimum yang dapat dilukis di dalam sebuah lingkaran adalah bujur sangkar ya. Jadi di sini ada lingkaran, kemudian dicoba lihat bahwa ada persegi panjang. Bagaimana keliling maksimum itu supaya dapat dilukisnya dalam sebuah lingkaran adalah bujur sangkar ya. Maka kita coba lihat ini, kita buat
persegi 4 di dalam lingkaran. Kemudian D kuadrat ini diagonalnya sama dengan E kuadrat ditambah Y kuadrat, ini Pitagoras ya. Sehingga Y kuadrat sama dengan D kuadrat kurang E kuadrat. Dan Y sendiri adalah D kuadrat kurang E kuadrat pangkat setengah. Untuk keliling dari persegi panjang ini, berarti ada 2X yang panjang ini ada 2Y. Jadi K sama dengan 2X ditambah 2Y ya. Di mana K sama dengan 2X plus 2 kali Y-nya kita ganti. D kuadrat kurang E kuadrat pangkat setengah. Maka kita misalkan dulu D kuadrat kurang E kuadrat ini adalah A. A sama dengan D kuadrat kurang E kuadrat. Maka turunan DA per DX-nya adalah min 2X. Ini ya, min 2X. Selanjutnya U sama dengan 2 A pangkat setengah ya. U sama dengan 2 A pangkat setengah. A pangkat setengah. Maka DU per DA sama dengan A. Ini setengah turun menjadi kali 2 menjadi 2 kali setengah habis. A pangkat setengahnya menjadi min pangkat setengah ya, min setengah. Sama dengan 1 per D kuadrat kurang, ini kita gantikan A-nya D kuadrat kurang E kuadrat pangkat setengah ya. Selanjutnya DU per DX kita dapat DU per DA dikali DA per DX ya. DU per DA ini 1 per D kuadrat kurang E kuadrat pangkat setengah kali DA per DX adalah min 2X ya. Min 2X menjadi min 2X per D kuadrat kurang E kuadrat pangkat setengah. Nah, untuk keliling sama dengan 2X ditambah 2 kali D kuadrat kurang E kuadrat pangkat setengah ya. Kemudian kita turunkan kelilingnya ini DK per DX-nya sama dengan 2X adalah 2 pangkat setengah dikali 2 adalah 1 ya. Ini kemudian per D kuadrat kurang E kuadrat pangkat setengah ya. 2 kali 2 kurang ini dia 2X per D kuadrat kurang E kuadrat pangkat setengah sama dengan 0. Kemudian ini pindah ke kanan menjadi plus ya. X sama dengan D kuadrat, ini 2 dibagi 2 habis. Jadi X sama dengan D kuadrat kurang E kuadrat pangkat setengah ya. Nah, kemudian ini menjadi E kuadrat sama dengan D kuadrat kurang E kuadrat. Ini pindah lagi ke kiri, min menjadi plus, menjadi 2 E kuadrat sama dengan D kuadrat. Sehingga E kuadrat sama dengan setengah D kuadrat ya. Jadi X sendiri adalah 1/4 akar 2D ya. Kemudian untuk Y kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan ini D kuadrat kurang E kuadrat. Y kuadrat adalah sama dengan D kuadrat kurang E kuadratnya kita ganti di sini 1/2 D kuadrat. Jadi 1 kurang setengah menjadi setengah X setengah D kuadrat sama dengan Y sama dengan 1/2 akar 2D ya. Ternyata X dan Y adalah persegi panjang yang berbentuk bujur sangkar. Jadi X dan Y ini sama ukurannya. Jadi dia merupakan bujur sangkar ya. Ini saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.